Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Suci Ramadhani. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian secara lisan dan tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kita buka bukunya, halaman 50, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, di situ ada pertanyaan, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Jadi, setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ya, setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Karena setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan itu ada berapa? Coba ada? Dua. Iya, kebutuhan ada dua. Ada kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena harus dipenuhi, seseorang harus memiliki apa? Uang. Iya, seseorang harus memiliki uang. Nah, uang bisa diperoleh dengan cara kita memiliki pekerjaan. Jadi apa tadi tujuan pekerjaan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Selanjutnya yaitu ada perintah, ayo membaca. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Coba kalian baca cerita tersebut di dalam hati masing-masing. Nah, ceritanya tadi itu tentang Pak Weli. Siapa di situ? Kepala Sekolah Dasar Semarang. Di pelosok Grabon, Jawa Tengah. Kita langsung jawab pertanyaan aja. Nah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Siapa coba Suci tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas? Pak Weli, lanjut. Sudin, lalu ada siapa lagi? Siswa-siswi. Setelah siswa-siswi ada siapa lagi? Pejabat daerah tempat, yaitu RT, Lurah, RW, Kepala Dinas. Iya, pinter. Yang kedua, Sudin, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Apa yang diharapkan Pak Weli? Sudin memperoleh pengalaman dengan mengikuti lomba pidato. Iya, jadi Pak Weli berharap bahwa Sudin itu memperoleh pengalaman dari lomba pidato. Nah, kita lanjut ya, jawab pertanyaan nomor 3. Mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Karena Sudin anak pintar, rajin dan percaya diri dalam berpidato, sehingga Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman dalam mengikuti lomba. Iya, karena Pak Weli tuh melihat adanya potensi yang baik atau yang bagus dalam diri Sudin. Contohnya Sudin tuh rajin, pintar dalam berpidato. Jadi menurut Pak Weli sayang kalau potensi tersebut tidak dikembangkan. Iya. Lanjut nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Weli dan siswanya di sekolah? Mengumpulkan pisang dan melelangnya. Iya, benar. Karena apa sih Pak Weli mengumpulkan pisang? Untuk mendapatkan dana. Iya, karena Pak Weli kekurangan dana dari sekolah juga tidak ada. Jadinya Pak Weli mendapatkan ide mengumpulkan apa? Mengumpulkan dana dengan mengumpulkan pisang lalu dilelang. Yang terakhir, tokoh mana yang paling kamu sukai dan apa pendapatnya? Pak Weli. Kenapa Pak Weli? Karena tekad dan semangatnya dalam berusaha mendukung kemajuan muridnya. Iya, jadi tekad dan semangat Pak Weli dalam mengumpulkan dana dan untuk membantu Sudin itu sangat harus diapresiasi, sangat menyentuh hati dan
seperti itu. Nah, setelah kita membaca cerita dan menjawab pertanyaan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Pak Welly merupakan salah satu contoh di mana pekerjaannya memiliki tujuan yang mulia. Nah, jadi Pak Welly itu bekerja tidak hanya untuk mencari uang saja, tetapi pekerjaannya juga menjadi manfaat bagi orang lain. Dalam Al-Quran itu disebutkan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 7. Ibu bacakan ayatnya, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi Pak Welly ini sudah menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Di situ apa gambarnya, di situ pekerjaan apa? Nelayan. Iya, nelayan itu apa sih? Nelayan itu bekerjanya di mana coba? Laut. Iya, nelayan itu bekerja di laut untuk mendapatkan Ikan atau hasil laut lainnya. Nah, di situ perintahnya, ayo berdiskusi. Ibu bacakan bareng-bareng. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi belayar. Saat belayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena ayah hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan hanya kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada juga yang menggunakan bom. Nah, setelah Ibu bacakan ceritanya, kita balik lagi ke lembar sebelahnya, yaitu pertanyaan lagi. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa yang digunakan? Sampan dan jaring. Iya, nelayan tradisional dari cerita tersebut, ayahnya tadi hanya menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Kapal yang berlayar yang menggunakan bahan bakar, jaring, dan bahkan bom. Nah, selanjutnya nomor 3, di situ ada diagram apa namanya? Diagram pen. Di sini ada nelayan tradisional dan di sini ada nelayan modern. Diagram pen ini untuk mencari perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Coba yang pertama, perbedaannya apa? 1, nelayan tradisional apa? Pergi melaut malam hari. Iya, pergi melaut malam hari. Kalau nelayan modern apa yang nomor 1 perbedaannya? Kalau nelayan modern, kalau ini pergi malam hari, kalau nelayan modern pergi melaut kapan saja. Iya, pergi melaut kapan saja. Nomor 2, nelayan tradisional menggunakan apa untuk belayar? Menggunakan sampan. Menggunakan sampan. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang berbahan bakar. Yang ketiga, nelayan tradisional apa? Menangkap ikan menggunakan jaring. Iya, yang ketiga, nelayan tradisional menangkap ikan masih menggunakan jaring. Sedangkan yang modern itu menggunakan jaring juga, tapi terkadang dia menggunakan pukat harimau atau jebakan, bahkan menggunakan bom. Kalau persamaannya apa? Itu yang di tengah-tengah. Persamaan dari kedua nelayan tersebut apa? 1, menangkap ikan. Iya, sama-sama menangkap ikan. Yang kedua, sama-sama juga bisa menggunakan jaring. Yang selanjutnya nomor 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Persediaan ikan di laut akan cepat habis dan ekosistem laut akan rusak. Karena ekosistem rusak karena dari polusi bahan bakarnya, dari cara penggunaan bomnya atau pukat harimau. Yang kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan tidak menggunakan alat tangkap ikan berbahaya yang dapat merusak laut seperti bom, racun, atau pukat harimau. Ayo sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Yang gambar ini yang ayo mengamati. Di situ kita lihat
cara agar ikan sampai di rumah kita untuk dimakan itu awalnya yaitu nelayan menangkapnya di laut. Lalu setelah di laut, nelayan akan menjual ke pedagang ikan di tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itu ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke konsumen. Langsung ke konsumen. Nah, iya. Jadi itulah siklus atau beberapa tahap sampai ikan itu sampai ke rumah kita untuk kita makan, yang kita makan sehari-hari itu ya. Nah, di bawahnya ada soal lagi dari gambar tersebut. 1. Jenis kegiatan ekonomi apa saja yang ada di situ? Ada apa aja kegiatan ekonomi di gambar ini? Jual beli atau Iya, ada perdagangan. jual beli atau perdagangan. Di situ kegiatan ekonominya nelayan menjual ke pelelangan menjual lagi ke pasar ikan, lalu pasar-pasar atau penjual yang di pasar menjual lagi ke konsumen. Yang kedua, jenis barang apa yang diperjualbelikan? Jenis barang berupa ikan. Iya, ikan dan nelayan diperjualbelikan lagi. Yang ketiga, jenis pekerjaan apa yang terlibat pada kegiatan tersebut? Nelayan, pedagang, tukang angkut. Benar, ada 3 ya, ada nelayan, pedagang, sama tukang angkut ikan. Terus 4, hasil dari setiap pekerjaan apa aja? Kalau nelayan menghasilkan apa? Ikan. Iya, nelayan menghasilkan ikan. Selanjutnya, kalau siapa lagi tadi? Pedagang menghasilkan apa? Untung dan penjualan. Iya, untung atau uang dari penjualan ikan. Sedangkan yang terakhir, tukang angkut mendapatkan apa? Upah. Mendapatkan upah dari mengangkut ikan. Nah, sampai di situ pelajaran kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu ada 2. Coba halaman yang ini. Jenis pekerjaan ada 2. Ada pekerjaan yang menghasilkan apa? Menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Jadi ada 2, yaitu barang dan jasa. Nah, untuk pengertian dan jenis-jenis pekerjaan dari kedua pekerjaan tersebut, Ibu punya video, kita tonton bareng-bareng ya. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Petani. Petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam, seperti beras dan palawija. Petani bekerja di sawah atau di ladang. Kadang-kadang sawah juga ditanami tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan. Nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Dengan ikan yang ditangkapnya, dia akan menjualnya dan mendapatkan uang. Pedagang. Pedagang menghasilkan barang yaitu barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan bisa bermacam-macam jenis, misalnya makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Tukang kayu. Tukang kayu adalah orang yang bekerja mengolah kayu menjadi barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membuat lemari, meja, kursi, membangun rumah, maupun benda-benda lain dengan kayu. Penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian. Hasil pekerjaannya adalah berupa baju dan celana serta beberapa aksesoris pakaian yang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita di kelas. Mereka mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan pintar. Dokter. Dokter jelas menghasilkan jasa bagi kita semua, yaitu jasa pengobatan. Dokter memeriksa pasien yang sakit, kemudian dokter memberitahukan penyakit apa yang diderita pasien, dan mengobati pasien tersebut. Polisi. Polisi adalah orang yang berjasa banyak hal, seperti berjasa membantu pengamanan masyarakat, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Pemadam kebakaran.
Pemadam kebakaran sangat berjasa bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi kebakaran. Mereka membantu memadamkan api. Nah, itu tadi contoh-contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sekian, terima kasih. Tonton bersama-sama videonya tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan menghasilkan barang. Apa itu pekerjaan menghasilkan barang, Suci? Kerjaan yang menghasilkan Sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan Iya, perajin. jadi barang ini adalah yaitu yang dihasilkan itu seperti barang yang bisa kita nikmati atau kita gunakan. Contohnya tadi petani. Petani menghasilkan apa? Sayuran, Petani bisa menghasilkan sayuran, beras yang kita makan, buah-buahan, dan lain-lain. Kalau nelayan tadi menghasilkan apa? ikan, Iya. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa pelayanan yang bisa dinikmati oleh oleh orang lain. lain. Contohnya apa? Guru, Ya, guru apa yang dihasilkan jasanya? Mendidik siswa. Lanjut, apalagi contohnya tugas kebersihan, petugas kebersihan jasanya membersihkan tempat seperti sekolah atau tempat wisata dan lain-lain. Kalau selanjutnya ada apa lagi? Ada dokter, dokter menghasilkan apa? Yaitu berupa mengobati pasien. pasien. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang berbagai pekerjaan dan pekerjaan di sekitarku. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tadi kita sudah bahas tentang apa aja. Ada manfaat pekerjaan. Tadi siapa yang tujuan pekerjaan yang mulia? Ada siapa? Pak siapa? Pak Weli, Iya, ada Pak Weli. Lanjut ada cerita tentang ayah yang bekerja sebagai nelayan tradisional. Kita sudah membahas perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Lanjutnya kita melihat tahap-tahap sampai ikan bisa kita nikmati. Terus yang terakhir kita membahas tentang pekerjaan. Ada berapa jenis pekerjaan tadi? ada 2, Ada menghasilkan apa? barang dan jasa. Mas dan jasa. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.